Saya tahu sekali tenis meja di Indonesia sangat luar biasa. Luar biasa. Dia pengusaha-pengusaha semua main tenis meja. Tinggal bagaimana mengemasnya. Patung aja main saya dengar ya. Iya, Patung Desa juga main. Semua. Tapi itu lucu, Patung Desa main kan soal motivator. Sedangkan moto saya tidak butuh motivasi, butuhnya pingpong. Jadi pada waktu itu dia ketawa itu. Pingpong kalau bicara massal sekarang lagi seksi. Ya. Ya, jadi tetapi ramainya ini ya komunitas, penghobi. Pembinaannya tidak ada. Saya kali ini akan bicara tentang pingpong. Sedih banget nggak? Dulu kita tuh pernah diperhitungkan ya, minimal level Asia, Olimpiade walaupun tidak pernah medali tapi luar biasa. Saya ingat ya legenda masa lalu, Sugeng Utomo, ya MP Wisan, Diana Wisan, banyak sekali. Carla Tejak Sukmana. Itulah legend-legend yang zaman dulu tuh Sinyo Supit. Gue lupa tuh, itu pemain favorit gue ya. Sinyo Supit karena matanya sipit sebenarnya. Tapi sekarang, bayangin, jangankan mau berprestasi di SEA Games misalnya. 2 SEA Games kita udah nggak boleh ikut, PON sudah tidak dipertandingkan. Sementara penggemar permainan pingpong ini demikian banyak. Jadi nasib pemain pingpong dipimpong-pimpong oleh pengurus pingpong. Karena ada dualisme dan sempat ada 3isme. Oleh karena itu saya mengundang, terima kasih dari studio, legend-legend tenis meja atau pingpong Indonesia. Yang pertama ada Yon Mardiono. Hai Yon, makasih sudah hadir. Baik, terima kasih juga Mas Helmi sudah mengundang ke acara ini. Semoga ini acara ini bisa bermanfaat buat khususnya masyarakat tenis meja yang ada di Indonesia yang sekarang sudah terkatung-katung. Mereka bisa mereka bisa lebih jelas lagi ke depannya ketika anaknya akan diterjunkan ke dunia ini. Gitu. Siap. Ya, terima kasih. Ya, nomor 2 ini kakaknya. Namanya semua padahal orang Sunda. Gue bingung nih. Baik, terima kasih. Anton Suseno, belum gue sebut. Hai Tan. Ya, baik. Terima kasih Mas Helmi, luar biasa saya bisa diundang di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ikut bisa membantu tenis meja, walaupun memang saya sempat jadi pengurus dan ya setidaknya tahulah kondisi tenis meja seperti apa, dan mudah-mudahan juga dengan adanya Mas Helmi, dengan adanya ini pemirsa juga bisa terbuka dan ingin mengetuk para pengurus khususnya kedua belah pihak. Tenis meja itu juga salah satunya mereka yang bisa membuat baik dan buruk. Iya. Gitu. Kalau mereka mau tergugah, sesungguhnya semoga mereka bisa kok. Ya. Ya. Terima kasih. Dan di sebelah kanan saya, dulu waktu dia main, gue selalu ngintip. Kalau dia ada warming up, lompat-lompat, semua orang kepengen lompat juga gitu. 13 medali SEA Games, berapa kali Olimpiade, pernah peringkat 16 dunia ya. Dulu namanya Rossi Sheikh Bubakar, sekarang Rossi Pratiwi Dipoyanti. Gue nggak tahu kenapa berubah. Sementara suaminya namanya Rani Kristiono, itu dulu sama-sama dengan saya di basket. Apa kabar Rani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semua. Terima kasih Mas Helmi udah mengundang Rossi di acara ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya undangan dari Mas Helmi ini bisa merubah apa yang jadi polemik di tenis meja sekarang. Jadi bapak-bapak berpolemik yang kasihan pemain Pak. Jadi saya nggak tahu lah ya. Saya bukan orang politik juga. Jadi tolonglah ya barangkali diturunkan dikit egoisme. Ini ada sesuatu kepentingan nasional yang lebih besar. Karena pingpong itu adalah olahraga rakyat saya nyebutnya. Tiap kali 17-an ya, Yon? Pasti ada. Pasti ada. Saya adalah pemain pingpong 17-an. Dan pernah jadi juara RT, juara kapal pesiar gitu ya. Menurut saya gampang dimainkan, nyari keringet. Dan untuk orang setua saya nih, Ton, jadi nggak terlalu, kalau badminton itu kan berat. Ya, pace-nya tuh tinggi untuk jantung, tapi pingpong tuh enak tuh. Kayaknya nggak bergerak tapi keringetan. Saya mulai dari yang paling senior siapa, Anton ya? Paling tunjuk-tunjukkan. Dan dulu wah pingpong kita tuh dahsyat ya dulu ya. Asia tuh kita berapa kali SEA Games? Saya itu kalau tunggal putra 2 kali juga. 2 kali medali emas? Beregunya itu timnya itu kalau 4 kali. 4 kali? Terus ganda putra 1 kali. 1 kali. Jadi saya 7 medali emas untuk SEA Games. Tapi kalau Olimpiade saya 3 kali. 3 kali. Dan untuk masuk Olimpiade gak gampang ya, karena harus terpilih berapa besar Asia
apa Yon? Ya betul. Jadi gini, saya dulu pernah merasakan susahnya itu ikut Olimpiade dengan untuk nembus ya jatah Asia ya. Iya, karena saya ada seleksi itu 3 kali waktu itu. Jadi menembus jatah Asia tuh ada jadi sebelum Asia itu ada di Asia Tenggara dulu. Oke. Dia 1 pemain dipilih. Ketika ini tidak, dikasih kesempatan untuk seleksi lagi Asia. Nah, zona Asia ini dipilih 12. Dari masing-masing negara itu cuma boleh mengirimkan 3 untuk ikut seleksi. Oke. Nah, sedangkan di Asia itu kan zona Asia ini semua juara dunia adanya di sini. Raksasa gitu. bulu apa Betul, badminton apa pingpong itu kan Asia lah ya. Asia. Cina, Jepang, Korea. Jepang gitu. Sekarang banyak juga naturalisasi yang dari pemain China ke Singapura misalnya ya. Ya, eranya saya ke Singapura tuh. Ya. Pada saat zamannya Anton Rossi belum ada. Anton terakhir ada sekali. Dia sempat mendapatkan emas juga mengalahkan itu. Akhirnya karena Singapura itu kalah, dia naturalisasi lagi yang lebih kuat lagi. Dia pakai ada ranking 11 dunia, 26 dunia sama 33 dunia gitu. Jadi memang zamannya saya itu berbeda dengan zamannya mereka. Jadi kalau kita bisa simpulkan nggak gampang untuk bisa berpartisipasi di Olimpiade. Sulit sekali, sangat sulit. Yon berapa kali Olimpiade? Saya ikut 3 kali seleksi, 3 kali tidak tembus. Nggak tembus. Anton? Saya 3 kali ikut Olimpiade. Jadi Barcelona, Atlanta, Atlanta, sama Sydney. Wow. Jadi kalau lebih saya jelaskan lebih detail apa yang disampaikan Yon itu. Jadi dunia itu ini ya yang ikut Olimpiade itu hanya 64 atlet di dunia. Jadi 16 terbaik versi ranking dunia itu otomatis ya. Sisanya diambil zona Eropa, zona Asia. Tapi seluruh negara dibatasi cuma 3. Jadi kalau China udah punya 16, di yang pertama, berarti dia nggak ikut yang Asia. Oke. Yang Eropa pun sama. Jadi kalau China baru ada 2 yang di 16, sisanya diambil di Asia, gitu. Nah, setelah dari situ baru diambilkan yang Asia Tenggara. Oke. Asia Tenggara jatahnya cuma 1 kursi. 1 doang. Asia Tengah itu 2, Amerika itu 2. Jadi totalnya 64 kursinya. Jadi saya mewakili Asia Tenggara melalui seleksi ya 1 orang ya 3 kali berturut-turut. Gila. Nah, Rossi berapa kali? 2 kali. 2 kali. Barcelona dan Atlanta. Kita nggak ketemu di Atlanta. Saya siaran dulu di Atlanta. Saya dulu masih jadi penyiar tuh. Atlanta dulu lebih bagus di Barcelona ya prestasinya. Bagusan Barcelona. Ya. Sempat sampai 16 besar ya. Sama Ling juga double juga ya. Di Barcelona besar, ya. Gila ya. Sekarang gone. SEA Games aja nggak ada. Gimana coba? Iya. Gimana harus ngelihat sekarang nih? Iya, kalau di SEA Games sekarang tuh kita itu kalau dulu SEA Games begitu masuk final tapi dapat medali perak, kita langsung sembunyi. Malu. Karena dianggap gagal. Untuk medali perak padahal. Tapi sekarang SEA Games sekarang untuk dapat medali perunggu aja udah luar biasa kayaknya. Jadi kayaknya begitu dapat medali perunggu tuh dianggap wah luar biasa prestasinya. Udah dapat bonus tuh ya. Udah dapat bonus. Jadi perbedaannya seperti itu sekarang untuk prestasi tenis meja Indonesia gitu ya. Oke. Saya ingat ya, tahun 1989 SEA Games ya. Rossi waktu itu udah dapat medali emas di bergu ya? Iya, bergu. Bergu, kemudian ganda. Double, ya. Tapi dia nangis waktu final karena dicurangin oleh hakim atau wasit dari Malaysia. Karena ada pukulan Rossi yang sebenarnya kena tipis gitu, dianggap keluar. Iya, betul. Dan Rossi nangis. Nangis dan mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Iya, betul. Ya. Dan yang akhirnya yang meminta mengundurkan diri adalah ketum ya waktu itu ya? Pak Ali Said. Pak Ali Said, Jaksa Agung ya? Waktu itu udah mahkamah. Ya, Mahkamah Agung. Jadi itu mantan ketum dari PT MSI yang kita tahu integritasnya luar biasa dan menyuruh mundur. Ya, padahal begitu di appeal ya, peristiwa itu ternyata hakim atau wasitnya dinyatakan salah ya. Iya betul, karena ada salah satu wasit datang ke kontingen Indonesia dan bercerita memang dari sebelum Rossi ke Anton dulu waktu itu kan ya. Waktu itu kejadiannya saya dulu. Kejadiannya Anton dulu. Klimaksnya Rossi. Klimaksnya di Rossi. Memang dibuat seperti itu memang. Diarahkan untuk seperti ini itu. Kecurangan tuan rumah ya. Betul. Wasit dari mana sih?
Ada Malaysia ya? Malaysia. Ada. Lah kan lawan Malaysia juga. Ya itu nggak tahu tuh. Arahannya bagaimana mencurangi Indonesia intinya. Indonesia. Karena dulu biasanya kalau SEA Games itu 7 emas ya? 5, paling 5. 5. 7 emas tuh hanya di SEA Games Singapura aja. 93. Yang lepas biasanya di mana ya? Biasanya dari putri yang double kayaknya gitu. Oke. Tunggal, ya. Yang jelas Rosy Abu Bakar 13 medali emas SEA Games. Iya. 8 perak, 8 perunggu. Iya. Gila. Kalau bonusnya dihitung sekarang bukan. Bedanya jauh sekali. Kalau dulu sapu bersih 4 medali emas, saya pernah 93 tuh. Dapat berapa? Hanya dapat 14 inch TV. 14 TV. 14 in. 14 in. Kamu taruh di toilet gitu saking banyak. Sekarang jadi klasik gitu. Klasik. Anton bonus yang paling gede dapat berapa, Anton? Saya terakhir itu kan 99 sebelum saya Olimpiade 2 Sydney. Itu masih dapat 25 juta atau Udah girang banget ya. udah girang. SEA Games berapa SEA Games? SEA Games saya 7 medali emas. 17 dapat berapa bonusnya? Ya itu terakhir 99 itu ya 25 juta itu. Tapi masih termasuk besar pada era itu. Era itu. 99 itu dolar pun juga masih tapi turun naik tuh. 98 kan sempat 16.000. Yon dapat apa paling tinggi, Yon? Ya, jadi saya waktu SEA Games itu paling tinggi dapat silver. Itu di double. Kalau di dunianya double 16 besar. Sekarang sama David Jacob yang main para game itu dulu satu rating saya. Jadi kalau saya mau cerita sedikit, memang di zamannya saya itu tidak menorehkan medali itu tidak seperti pemain-pemain zaman dulu. Nah, kita kalau bicara prestasi, kita tidak bisa dibandingkan zamannya. Zamannya berbeda. Jadi pada saat zaman dulu itu tidak yang saya tadi cerita, tidak ada pemain naturalisasi. Nah, pada saat zaman saya itu naturalisasinya benar-benar yang pemain-pemain top dunianya diambil ke Singapura untuk cowok dan cewek, putra putri, dan kita itu ketika bermain SEA Games selalu terhadangnya oleh mereka. Jadi perunggu ketemu mereka ya kalah. Pernah kita di final itu akan bertemu dengan Singapura kan. Kalau menang kita dikasih 1,5 M. Waktu itu dijanjiin sama ketua kita waktu pada saat itu Bapak Tahir Mayapada gitu. 1,5 M kalau bisa dapat medali emas. Tapi karena kita kalah ya dapatnya 10 juta. Jauh banget. Jauh banget. Jadi makanya jadi gini, saya kadang-kadang berpikir begini, Pak. Jadi kan begitu kita tahu bahwa di luar sana sudah ada pemain naturalisasi atau segala macam. Kenapa di Indonesia kita tidak memperbaiki infrastruktur pembinaan kita? Dari zaman dulu sampai sekarang tenis meja tidak pernah punya namanya base camp nasional. Padahal itu hal yang paling wajib di dunia olahraga ketika kita berbicara prestasi. Sebelum masuk ke yang namanya SDM atlet, pelatih dan pengurus, kita harus punya itu dulu. Nah, kalau nggak ada itu kan kita susah. Nah, Indonesia itu sampai sekarang tidak pernah punya itu. Nah, salah satunya lagi, kenapa infrastruktur itu tidak dibangun untuk pengurus itu merumuskan kita menuju mengejar prestasi-prestasi yang pemain-pemain China itu gitu loh. Jadi dulu itu hanya bilang gini, kalau you menang, saya kasih you 1 M. Tapi prosesnya tidak diperhatikan. Padahal semuanya mau instan ya. Betul. Padahal menurut saya prestasi itu yang sulit prosesnya. Zaman dulu kita pakai bambu runcing bisa menang. Sekarang mana mungkin, cuma udah teknologinya udah canggih-canggih. Nah, maksud saya para pengurus juga harus bisa memikirkan begitu loh. Zamannya kan berubah terus, Pak. Zamannya Rosy, zamannya kan berubah terus. Mereka mencari terus. Kenapa kita tetap dengan metode-metode yang sama? Ketika mereka punya punya strategi lain, kenapa kita tidak punya gitu strategi lain? Jadi ya seperti tadi saya bilang, prosesnya itu selalu diabaikan, hanya bilang lu nomor 1 sekian. Padahal dia tahu musuhnya itu di Singapura itu udah kelas-kelas yang 30 besar dunia. Ketika ngomong 1 M itu bisa dibilang 10% benarnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena emasnya 1 M, peraknya 10 juta gitu loh. Menurut saya nggak rasional. Ini dari PTMSI-nya ya, dari PTMSI-nya. Baik, kita tinggalkan itu, kita lihat yang sekarang ini. Dari Rosy, sedih nggak melihat bahwa sekarang nasib olahraga pingpong itu ya nggak bisa ikut SEA Games, PON kemarin juga tidak, karena hanya ada dualisme. Dari Rosy dulu. Iya, pastilah dari saya pribadi tuh ngelihat tuh kayaknya prihatin ya dengan kondisi
atlet tenis meja sekarang gitu, mereka mau menginduk kemana, dan mereka juga latihan itu untuk apa gitu loh sekarang kalau tidak ada untuk kayak betul untuk mereka kan punya harapan bisa ikut SEA Games, ikut PON kan, ada harapan itu untuk latihan tuh. Nah sekarang tuh kayaknya pengurus-pengurus tuh gak kepikiran untuk ke atletnya, jadi mereka egois sendiri gitu loh. Yang Rossi lihat tuh seperti itu. Jadi ya mohon gitu ya, mungkin untuk lebih berbesar hati untuk membangkitkan prestasi tenis meja Indonesia gitu. Karena kita punya potensi lah ya. Betul, terutama untuk atlet-atletnya. Jadi buanglah egois pribadi para pengurus gitu untuk kepentingan ya pasti tenis meja Indonesia, terutama untuk atlet tenis meja Indonesia. Oke, Pak Anton? Ya, terima kasih, Mas. Ini kalau kita lihat sejarah banyak ya, tapi saya salah satu pelaku sejarah, artinya dalam kondisi kepengurusan. Sejarah kenapa terjadinya naturalisasi di Asia Tenggara, saya tahu gitu loh. Bagaimana negonya Singapura mengundang negara-negara lain untuk mengizinkan naturalisasi orang China, atlet China main untuk Singapura. Itu perlu lobby, Mas, dan perlu approval daripada negara-negara lain. Dan ya karena saya juga pernah pengurus ya, jadi teman-teman pengurus yang ketua-ketua itu juga dia sebut bahwa kita ini dilobi oleh Singapura. Kenapa? Alasannya Singapura melobi kita nih ketua-ketua negara-negara karena Indonesia too strong. Because Indonesia too strong katanya. Kita tidak akan mungkin menang sama Indonesia. Seperti begitu. Oleh sebab itu Singapura minta izin ke mereka untuk di-approve, disetujui oleh negara-negara naturalisasinya. Naturalisasi ambil. Itu satu. Jadi sehingga datanglah naturalisasi mulai itu tahun 95 harusnya. 95. 95 terus kemudian di SEA Games 97, terus 99 terus gitu. Dan mereka terus mencari atlet-atlet terbaik, dan memang mereka itu bukan hanya atletnya terbaik, pelatihnya pun juga mencari atlet-atlet terbaik di China pun juga. Jadi mereka bukan ambil yang asal-asalan. Ya. Karena level mereka sekarang Asia kok, Asian Games kan. Karena di Olimpiade loh. Di 95 waktu ada Jin Junhong kita masih bisa nyuri medali emas gitu. Makanya setelah itu mereka lebih gencar lagi untuk naturalisasinya. Dan mereka itu mencari atlet-atlet memang salah satu yang terbaik di China-nya pada saat muda. Kemudian mereka menghasilkan. Nah, artinya Indonesia kalau menurut saya membina itu perlu waktu dan hasilnya belum tentu. That's why harus ada mix. Apalagi sekarang, kalau Anton bilang membina aja hasil belum tentu, sekarang pembinaan kan menjadi tidak jalan kan? Itu mau saya lanjutkan itu, Mas. Jadi pembinaan saja belum tentu. Jelas waktu, jelas biaya, belum tentu hasilnya itu. Ya, artinya untuk sesuai target ya. Apalagi kita kompetisi. That's why kita harus mix, apalagi dengan kondisi kayak begini. Kalau mereka mengerti olahraga, sorry Mas, bukan menganggap mereka tidak mengerti. Kalau mereka ngerti olahraga, 2 years saja dengan kondisi kayak begini, kita pasti akan tertinggal. 2 years saja. Apalagi sekarang. Dan sekarang udah 2 tahun? More than 2 years sekarang. Udah berapa tahun sini? More than 10 years. 12 tahun. 12 tahun. Ini benar-benar zamannya saya banget. Jadi ada 2 begini. Jangan-jangan gara-gara penyebabnya lu nih. Terus. Jadi kalau 10 tahun ya udah pasti tertinggal kita. Karena mereka itu latihan. Mereka ambil pelatih. Kita ini olahraga kompetisi, bukan olahraga hobi. Jadi ketika kita olahraga kompetisi, ya pelatihnya kompetisi, pengurusnya kompetisi, atletnya kompetisi, sehingga mencari ya jadi yang terbaik menjadi juara. Jadi harapan Anton apa?
Harapan saya ya kalau sudah tidak diselesaikan ya harus negara betul-betul fokus untuk turun tangan. Karena nggak sehat ini dibiarkan. Iya dong, betul. Ya tidak sehat lah. Maksudnya gini, organisasi itu jelas ada yang bertanggung jawab. Organisasi olahraga penanggung jawab di negaranya siapa? Ya kan? Presiden sudah memberikan tanggung jawabnya untuk olahraga kepada Menteri Olahraga. Contoh kalau untuk info atau tenaga kerja kepada itu. Nah, tolong ini difokus diselesaikan karena sudah terlalu lama. Ini karena responsibility-nya gitu. Dan itu sekarang gini, contoh ya, saya bukan mereka tidak menginginkan ini. Mereka itu juga ingin juga tenis meja itu baik masing-masing ya di dua kubu itu. Pasti. Saya yakin untuk jadi ketua umum ya pihak satu, mereka ingin tenis meja ini, ingin saja tidak cukup. Mereka harus punya knowledge. Gitu. One saja is not enough, Mas. Malah jadi, mungkin tambah passion juga ya. Jadi ini kedua kubu ini saya yakin mereka juga bagaimana tenis meja ini, tapi cara menuju situ kan belum tentu semua orang tahu. Atau gue punya usul. Kita adu aja, ketua A dengan ketua B kita adu, yang menang lanjut, yang kalah bubar gitu. Lucu juga itu. Itu organizernya udah ada Yon. Kalau begini itu rame yang nonton tuh pasti. Kita taruh di YouTube jutaan yang nonton. Harus karena gini, ini kan bicaranya kan bukan kalau olahraga massalnya tenis meja sekarang dapat, Mas. Sekarang selebriti main, dia pejabat-pejabat main. Mungkin karena menunjukkan keprihatinan ya. Nah, terus kemudian tapi itu sifatnya sporadis. Nah, kita ini kalau olahraga kompetisi harus sistematis. Ada kompetisinya, kompetisinya. Ada pembinaannya. Pembinaan juga berjenjang dari umur ya. Jadi kan kalau suksesnya itu salah satunya ya, suksesnya daripada prestasi bagaimana latihannya, bagaimana kompetisinya. Oke, nah dari situ saya berharap karena kita ini walaupun kita pemerhati, walaupun kita expert, tapi yang punya palu itu kan kebijakan itu is ministry menurut saya. Dan dia harus ambil sikap. Contoh gini, Pak Menteri tolong bantu kami. Caranya apa? Dasar saya apa? Olahraga itu simpel barometernya, Mas. Barometernya kenapa tenis meja Pak Menteri sambil alih? Karena dia tidak punya prestasi. Barometernya itu adalah prestasi. Ketika Mas Helmi siapapun dia mau apa, tapi dia berprestasi, itu tetap good. Barometer. Tapi kalau siapapun dia tak memiliki prestasi, boro-boro prestasi, bertanding aja nggak boleh kan? Itu harus menjadi perhatian. Oke, Pak Menpora nitip nih ya. Jadi saya cuman berusaha menjadi fasilitator aja. Walaupun saya juga main pingpong, nggak serius-serius amat. Tapi saya adalah pencinta olahraga apapun. Ini concern yang sangat luar biasa. Sahabat saya banyak main pingpong dan kita main pingpong. Pengusaha-pengusaha top main pingpong loh, konglomerat main pingpong gitu. Menteri pun juga. Menteri main pingpong, semua main pingpong. Jadi tolonglah nasib pingpong ini jangan dipingpong-pingpong ya. Jadi begitu. Yon, lu kan sekarang ada di industri ya. Betul. Ada brand yang dititipin di Yon, kemudian juga jadi IO juga, main juga gitu. Apa yang Yon lakukan sekarang? Jadi gini, saya cerita sedikit. Memang dualisme ini adanya di zaman saya, benar-benar adanya di zaman saya. Sampai kita tuh punya satu grup atlet-atlet yang sekarang ini saya bisa dibilang paling seniornya lah. Jadi 5 tahun belakangan ini saya aktif ke lapangan. Mereka tuh ya pada berkeluh kesah tentang nasib hidupnya, masa depannya. Saya pernah sampaikan juga pada waktu itu menjadi atlet kan tidak mudah, Mas Helmi. Dia pada waktu kecil itu dia harus dituntut 2 pilihan biasanya. Misalnya lu mau akademis atau olahraga. Betul. Akhirnya dia memilih olahraga. Lalu atlet-atlet ini olahraga setelah dipilih dia tahu untuk jaminan hidupnya dia harus berprestasi. Untuk berprestasi dia melakukan proses-proses yang saya bisa merasakan sekali itu sangat susah ya. Kompetisinya kan sulit karena juara di olahraga cuma satu, Mas. Kompetisi
Nah, setelah dia menjaga proses itu menjadi yang berprestasi, sekarang ruangnya tidak ada. Ya kan? Contoh, dengan tidak adanya PON, ya kan? Itu jadi gini, sumber penghasilan atlet itu kalau berdasarkan pengalaman saya itu ada 4. Satu dari klub profesional yang menggaji mereka. Betul. Satu lagi ada multi event yang terendah yaitu Pekan Olahraga Provinsi, Porprov. Itu biasanya kita itu dibina dan diberikan sama gaji juga dari kabupaten kota untuk provinsi tersebut. Kayak uang saku lah ya? Iya, uang saku. Mungkin kalau dia jual bonus-bonus segala macam, dan itu setiap provinsi berbeda-beda ininya. Gift-nya ya. Lalu naik lagi ke PON. Nah, PON ini membela provinsinya. Itu sifatnya sama dengan Porprov, cuman dia kapasitasnya lebih besar. Ya, dia bisa ada dan industri olahraga juga ada di situ sementara di Indonesia. Nah, habis PON ini kalau dia pemainnya bagus, dia masuk ke nasional. Nah, 4 sumber ini adalah mata pencaharian buat atlet. Nah, di tenis meja sekarang hilang. Jadi atlet-atlet itu sekarang untuk mencari nafkahnya, mereka biasanya mencari mentor-mentor, menjadi mentor atau coaching di setiap, misalnya ada bos, dia coaching, dia meladeni atau perusahaan gitu ya. Tapi dengan adanya begitu, otomatis atlet-atlet ini tidak terasah skillnya, terutama nalurinya. Sebagai atlet dia tidak, tapi dia mesti life must go on kan, dia harus hidup, harus terus berjalan, dia mencari nafkahnya dari situ sekarang gitu. Jadi saya memang tersentuh sekali. Nah, dalam grup itu bicara begitu, lalu saya coba mengembangkan. Ya, saya juga kan harus mempunyai kreativitas setelah saya kan udah mau pensiun juga, usia udah 44 tahun. Saya berpikir bagaimana caranya untuk supaya bisa memberikan kontribusi kepada tenis meja Indonesia. Jadi pertama saya berpikir kita punya 2 kepemimpinan. Sebetulnya kalau menurut saya bukan dualisme, 2 kepemimpinan yang betul. Karena kalau dualisme itu anggotanya dalam satu ini anggotanya ada 2 gitu. Ini kan berbeda. Kalau PP sama PB kan beda. Kalau PB ini kan anggotanya ke KONI. Kalau PP kan bukan anggota KONI. Jadi ini cuman pemimpinan yang 2 pemimpinan yang berbeda saja, bukan dualisme. 2 organisasi yang berbeda. Betul. Kalau dualisme itu kan dalam satu kendaraan ada 2, nah itu dualisme gitu. Nah, cuman kalau saya tidak mau masuk ke dalam situnya, saya hanya berpikir begini. Anggaplah yang dari PB itu adalah dalam negeri, ya, dia dari KONI, yang PP itu dari luar negeri. Anggaplah dia berjalan sesuai dengan kapasitasnya, ya, masing-masing. Tapi dia bisa melakukan prosedural yang tadi Anton bilang, bukan hanya won, tapi harus punya knowledge. Jadi di dalam kepengurusan itu, dalam membina itu harus punya knowledge-nya gitu loh. Ya kan? Karena itu yang belum kita rasakan. Kenapa? Satu, di PB dia tidak tidak melibatkan atau menyentuh pelaku-pelaku olahraga yang memang bisa dibilang yang punya pengalaman menjadi champion di situ kan, itu mesti, itu kan kalau menurut saya kan menjadi champion dia punya cara. Nah, cara-cara itu harusnya diberikan pada saat dia menjadi pengurus. Ya kan? Yang PP juga sama. Nah, dia tidak melibatkan pelaku-pelaku olahraga hebat di dalamnya, sehingga mereka yang seperti Anton itu ingin mencetak prestasi, tapi how to do-nya gimana gitu loh, ya kan? Terbukti kenapa? 5 tahun terakhir ini seperti Anton bilang, karena saya itu terdidik oleh kompetisi, prestasi itu adalah hasil dari kompetisi, bukan rekayasa. Nah, datanya jelas. Di PB sendiri, selama 5 tahun terakhir, prestasinya tidak ada. Kalau menurut saya, ini kacamata saya ya, dia tidak melakukan kejurnas, atau pembinaan lah ya, pembinaan atau pertandingan yang sifatnya atau agenda dari PB sendiri, seperti misalnya kejurnas, invitasi nasional. Bahkan parahnya PON tidak ada. Ini adalah data yang jelas gitu ya kan. Orang mau bilang alasan apa, tapi datanya jelas. PON tidak ada. Buat saya itu adalah prestasi, bahwa itu dia tidak bisa melakukan. Yang satu lagi PP. PP juga dengan tidak adanya SEA Games, buat saya adalah itu satu buat saya, pandangan saya itu kenapa tidak ada SEA Games gitu. Ini kan ranahnya dia harusnya gitu loh, PP. Dan kenapa saya tahu sendiri PP juga untuk melakukan pertandingan ke luar negeri memang ada agendanya, tapi dia tidak melibatkan pemain-pemain yang ada di Indonesia. Dia hanya memilih pemain-pemain satu ya untuk main gitu loh. Jadi itu dampak kepada atlet-atlet lainnya sangat terasa gitu loh. Kalau logika saya kan atlet yang mewakili negaranya adalah atlet yang terbaik di negaranya, yang melalui tahapan evaluasi dan seleksi. Bukan hanya seleksi, tapi evaluasi dan seleksi. Evaluasi itu bisa untuk sekarang, untuk masa depan dan segala macam gitu.
Nah itu saya tidak melihat. Sehingga prestasi yang ada di luar negeri pun, mohon maaf, juga tidak ada. Jadi atas dasar prestasi itu, yang membuat mereka ini sebetulnya, kurang lah kalau menurut saya. Selama itu sebetulnya masih bagus, ya kita masih go ahead. Anggap aja punya 2 bapak angkat. Nah sekarang makanya anak-anak sendiri yang ada di lapangan itu udah bingung. Saya mau ikut internasional, dipilih. Nggak bisa ada ruang untuk itu. Saya pengen berprestasi di nasionalnya, tidak ada ruangnya. Akhirnya dia kasihan ya. Jadi yang korban itu adalah pemain ya. Betul. Pasti. Bukan hanya pemain, ekosistem dong ya. Ekosistem pemain, semuanya. Pelatih, betul, pelatih semua betul. Ya. Pengurus. Betul. Makanya saya dari sini saya coba pertama yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya, yaitu saya kebetulan sekarang memegang salah satu distributor brand di dunia itu. Nah itu saya bekerja sama dengan mereka untuk bikin infrastruktur tadi. Misalnya saya ada di Palembang, saya ada kerjasama dengan salah satu pengusaha membuat sekolah pingpong, itu Pit Stop Siom Table Tennis Center. Manfaatnya apa? Yaitu saya maksud di setiap provinsi kalau bisa ada itu. Jadi kita bekerja sama mensupport di dalam situ, baik infrastrukturnya maupun tentang ilmu di olahraga pingpongnya. Sekarang juga saya di Jakarta juga lagi mau bikin, ada di Pondok Pinang juga bekerja sama dengan salah satu pengusaha juga untuk ya bentuk ini gitu. Apa yang akan saya lakukan? Jadi jalan sendirilah ya. Jalan sendiri ya, kita. Saya pikir itu yang harus dilakukan ya. Iya, karena gini. Jangan terlalu berharap juga lah ya. Jadi kita jalan sendiri, kita tahu peminat pingpong banyak. Iya. Yang mau bantu juga ada aja kali ya. Ada aja. Karena saya tahu sekali tenis meja di Indonesia sangat luar biasa. Luar biasa. Dia pengusaha semua main tenis meja. Tinggal bagaimana mengemasnya. Patung aja main saya dengar ya. Iya, Patung Desa juga main. Semua tapi itu lucu, Patung Desa main kan seorang motivator. Sedangkan moto saya tidak butuh motivasi, butuhnya pingpong. Jadi pada waktu itu ketawa itu. Ya jadi gitu Mas Helmi. Jadi Jadi gini, saya juga ada cerita satu pengalaman. Saya 10 tahun di China. Jadi di China itu mereka itu klub-klub pingpong itu tidak ada. Klub pingpong nggak ada. Yang ada sekolah-sekolah pingpong yang bagus. Ya, yang bagus diambil kepada pengprovnya lah, pengprovnya gitu loh. Misalnya Beijing Tue, Shantung Tue itu kan. Jadi mereka hebat, sistematisnya hebat. Jadi begini, dari setiap ibu kota provinsi atau kabupaten atau daerahnya, dia memiliki satu komplek olahraga. Satu komplek olahraganya seluruh cabang olahraga. Semua aset dari seluruh cabang olahraga ada di situ semua. Misalnya tenis meja, apa semua? Senam semua ya. Semua. Dia di satu komplek dia bikin. Itu dia tinggal di situ, makan di situ, sekolah di situ. Ya kan, digaji di situ, latihan di situ, dan itu dipilih dari yang sekolah-sekolah tadi itu, dan merupakan aset daripada daerahnya. Pembagian pemainnya begini, mereka dari kecil itu sudah memberikan kuota, misal gini, komplek atlet ini ada di Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat ada 27 kabupaten kota, ya. 27 kabupaten kota ini menyerahkan pemainnya 2 putra 2 putri terbaik. Ini misalnya, dia lempar ke sini, godok 1 tahun. Yang maju tetap, yang tidak maju kembalikan. Mana pembinaan lu yang bagus lagi, ya kan? Terus gitu ya. Terus, jadi ini 27 kabupaten kota ini ketika mereka latihan bersama, kekuatannya akan sama, ya kan? Itu kan sparring itu bagian dari proses prestasi juga. Ya. Nah, ketika yang dipulangkan pun dia punya satu dendam positif juga. Gue nanti di pertandingan lain gue buktiin. Dia pulang ke daerah latihan lagi. Bukannya dia enggak. Begitu pula ke Indonesianya. Indonesia punya 34 provinsi, mereka menunjukkan kuota yang sama. Mana Jakarta. Kalau sekarang kan enggak, hanya di Jawa aja yang kuat gitu. Nah, misalnya gini, Mas Helmi dengan saya. Mungkin Mas Helmi kalau dari kecil main pingpong dengan saya akan imbang kemampuannya. Sama terus. Ini kan pendidikannya begitu. Jadi ini masalah pendidikan. Di Indonesia, di China itu memang pendidikannya yang berbeda gitu. Nah, di Indonesia itu belum ada itu. Saya sekarang melihat ada Ragunan. Ragunan itu coba bayangkan Mas Helmi. Dulu mah hebat. Dulu banyak menghasilkan atlet dulu. Iyalah, petenis. Ya, tapi gini, saya di China usia 4 tahun sudah dikenalkan, Mas. Dia dengan ilmu ipteknya sana tuh, oh ini tulangnya bagus, ini bagus. Dia berikan orang tuanya, ini ada keterbatasan, ini. 4 tahun diperkenalkan lewat sekolahan-sekolahan. Kita start SMA ya? Iya. Di Indonesia usianya 8 tahun baru mulai. 4 tahun di China atau Korea atau Jepang, dia berlatih 1 hari bisa 3 kali. Bayangkan kalau 2 jam setengah, 7 jam setengah. Di Indonesia, orang pertama belajar itu usia 8 tahun. 1 minggu 3 kali, cari tempat latihan, harus bayar, dan ketika datang ke tempat latihan pun,
Dia happy, bukan serius, Pak, ketawa-ketawa. Tapi di China dia udah dibina 4 tahun. Serius. Dari jam terbangnya kita sudah kalah. Ya kan? Dari pendidikannya kita sudah kalah. Sparringnya sudah kalah gitu loh. Oke. Ya kan? Nah, sedangkan di Ragunan, Mas Helmi bayangkan. Yang masuk Ragunan itu SMP kelas 1. SMP. Okay. Usia 12 tahun. Setelah lulus SMA, hanya dibina 6 tahun. Lepas. Nah, jadi kesinambungannya tidak ada. Okay. Itu yang saya maksud. Oke. Gitu. Baik, idealnya begitu nih. Jangankan mau ke sana ya. Ini pertandingan yang resmi aja nggak ada. Ini yang menjadi concern kita. Rosi melakukan pembinaan juga ya? Kamu melatih nggak? Enggak, saya sekarang murni jadi pegawai negeri? Murni jadi pegawai negeri. Anak pun nggak ada yang jadi main pingpong? Nggak ada. Main basket juga nggak? Nggak ada. Jadi anak pun jadi apa? Karena suaminya atlet basket top. Yang pertama sebelumnya pernah sih main pingpong, cuman nggak diterusin. Kalau main basket memang papahnya melarang. Karena perempuan kan basket kan banyak cewek semua ya. Body contact-nya gitu kan, papahnya kan 2 kali operasi. Iya. Jadi mungkin ada trauma ya. Atau pesimis dengan masa depan olahraga di Indonesia. Tapi sebetulnya olahraga di Indonesia sekarang lebih lumayan dibanding dulu. Ya, secara materi, secara finansial. Tergantung cabang olahraganya juga. Ada olahraga yang menghasilkan, ada yang kering-kering aja tuh gitu ya. Kalau bola sekarang lagi top tuh. Bola lagi top karena lihatnya itu apalagi kalau Inter nggak usah lah, pemain nasional kita aja dibayarnya udah MM-an ya. Jadi tapi yang multi eventnya juga lumayan Mas sekarang. Jadi bonus-bonus dari daerah itu tidak seperti dulu. Kontak-kontak. Pak Anton, anaknya jadi apa ya sekarang? Anak saya malah yang kecil itu baru tahu kalau bapaknya. Kemana aja anak lu? Kalau ini kan ketika saya kasih video saya, papa barbar katanya mainnya. Iya. Bukannya lu defense banget dulu ya? Super defense. Jadi, sampai dipelajarin orang dulu ya? Gayanya Anton Suseno. Ya, waktu zaman saya itu juga, saya ini termasuk fenomena sama dia ini. Kita usia muda sudah berprestasi. Rosi kalau nggak salah 15-16 tahun udah jadi juara SEA Games. Saya usia 15 tahun udah bisa mengalahkan atlet nasional semuanya. Umur usia 19 juara SEA Games gitu ya. Kita fenomenal lah waktu muda itu ya. Ya itu jadi atlet itu juga seorang legend ya. Menurut, jadi kan gini, stratanya atlet itu tidak bisa expert, juara, habis itu legend. Jadi, urutannya kan gitu ya? Iya, urutannya. Jadi untuk menjadi bisa itu lebih mudah dari tidak bisa menjadi bisa. Mas, kalau Mas Helmi bisa masuk bisa. Nah, dari bisa ke expert itu ya itu juga dari sama piramid kan, nggak bisa gitu. Nah, dari expert ke jadi juara kan begini. Makin sedikit lagi. Sedikit, tapi setelah juara menjadi legend itu. Nah, makanya legend-legend itu munculnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sekali, 20 tahun. Karena memang atletnya bagus, pelatihnya juga bagus, pengurusnya juga bagus gitu kan. Jadi muncullah itu momentum itu di satu waktu. Begitu Anton Suseno adalah seorang legend ya. Dan akhirnya setelah menjadi legend kan banyak dikenal. Kan hidupnya menjadi gampang juga ya, kenal konglomerat, diminta bantu ini, bantu itu. Pernah bantu partai gue denger ya. Karena Anton Suseno juara. Ya jadi gini, kita ini dilatih, dididik untuk menjadi juara. Betul. Jadi kita ini menjadi pemenang. Artinya ada mentalitinya. Ya. Jadi kita ini menjadi atlet itu didiknya menjadi pemenang. Nah setelah mau menjadi pemenang kita menjadi yang terbaik gitu. Nah setelah era itu saya keluar memutuskan berhenti di dunia yang lain untuk menjadi pemenang juga di tempat yang lain. Tapi dengan mentaliti yang sama ya. Mentality. Nah itu tradisi juga karena kita ini 30 tahun di lingkungan atlet yang sportivitasnya tinggi dan kita ini di dalam satu bucket lah, maksudnya sedikit ya pergaulan masuk ke radikal bebas nih ceritanya. Banyak orang yang ya kita juga perlu waktu, takes time. Tapi itulah jadi artinya kita makanya tidak semua atlet
mantan atlet, mantan legend, begitu keluar dari situ, dia harus survive juga kembali. Nah disitulah kita, ya saya sempat usia 36 tahun saya bikin partai sendiri, berorganisasi, kita juga ada usaha, ada ini ya namanya usaha jatuh bangun, kita ada. Harus survive ya? Harus survive. Nah itu dalam proses, tapi mentalnya kita adalah kita pemenang. Tapi bekal yang sangat baik ya? Ya penempaan untuk menjadi juara begitu keluar itu bekalnya udah kuat ya? Betul, jadi kita ini gini Mas, tidak semua orang itu terbiasa dengan kekalahan. Kalau kita ini kalah menang biasa ya, menang kalah biasa. Hampir tiap hari kita bertanding kalah menang. Tapi makanya ada orang di politik kalah menang nggak? Sebetulnya kalah menang biasa. Jadi kalau Mas lihat perjalanan saya ya, contohnya waktu saya menjadi sekjen kan juga saya beroposisi dengan pihak sebelah itu. Di dalam berorganisasi kita memang berlawanan, tapi di luar itu ya kita biasa. Karena sebetulnya kita ini memiliki keinginan yang sama, olahraga ini maju, cuma jalannya mungkin berbeda dan lain-lain. Hanya saya cuma melihat begini, kalau satu organisasi itu sudah ada aturannya, sudah diatur, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, negara pun juga ada konstitusinya, tidak bisa mau sendiri begitu, tidak bisa. Kalau sesuatu ada yang begitu berarti ada yang melanggar. Nah artinya ya maksudnya manusia itu ya bisa salah ya, tapi tidak. Organisasi yang tidak salah. Iya, jadi gini, pemimpin itu boleh salah, tapi pemimpin itu jangan bohong gitu. Gitu kalau menurut saya. Karena ini bisa diperbaiki kok. Artinya dari jenjang PTMSI ada yang lebih tinggi organisasi, ada dari organisasi yang lebih tinggi kan turunannya kan ada dari konstitusi. Semua itu kalau kita ikutin konstitusi dengan baik dan benar, ketemu juga kok. Makanya saya bilang Pak Menteri lah yang ini, karena Pak Menteri punya kebijakan, konstitusinya jelas, punya kewenangan, konstitusinya jelas kok. Kalau kita mau keluar dari tempat ini, kata Mas Helmy, kaki kanan ya, kaki kanan, contoh aja. Ada kaki kiri ya, salah dong gitu. Jadi mudah-mudahan saya rasa ini bisa kok. Saya yakin bisa. Karena apa? Saya tahu mereka ini punya niatan ingin maju. Sebetulnya mereka juga, gua ini kenapa bisa begini? Cuma tinggal siapa yang bisa ini. Saya pernah dipanggil Mas oleh Pak Menteri. Waktu itu Pak Imam ya. Saya, Pak Tono sebagai Ketua KONI, Pak Ugroseno sebagai Ketua PP, Pak Erick Thohir sebagai Ketua KOI. Kita diundang sama Pak Menteri berlima itu untuk ngomongin ini. Iya, ada suratnya, di kop surat kita bertanda tangan. Saya mewakili PB waktu itu, ketua umumnya setelah Pak Marjukid, Pak Lukman Edi. Itu ya, kita artinya di dalam situ kan punya versi masing-masing, dan Pak Menteri waktu itu ingin mengeksekusi tapi tidak jadi. Akhirnya kita sepakat. Sudah ada kesepakatan di sebelah? Sudah ada, di kop surat Menteri lagi. Tapi tidak dieksekusi? Ya, artinya ada perjalanan, tapi ya situ masing-masing. Sebetulnya gini loh Mas. Saya mau cerita banyak, tapi enak lah, ini terlalu terbuka gitu. Nggak apa-apa. Artinya saya tidak mau merasa ini, tapi kalau mau menyelesaikan, ayo kita bisa selesai. Karena duduk kita satu meja. Duduk satu. Kita itu buat sepakatan menyerahkan ini kepada Menteri. Permasalahan tenis meja, ada Pak Erick Thohir bertanda tangan, ada Pak Tono Suratman, ada Pak Ugroseno, ada saya bertanda, ada Pak Imam Nahrawi bahwa ini menyerahkan kepada pemerintah. Nah tinggal pemerintah mengeksekusi dengan baik dan benar, selesai kok ini. Karena tidak mungkin olahraga itu di Indonesia, di dunia manapun dengan biaya sendiri. Jadi gini Mas, saya sudah berulang kali sejak 90 sekian sudah mengatakan kepada petinggi olahraga, termasuk beberapa menteri. Saya waktu itu masih menjabat sebagai Presiden Olimpian, ketua umum daripada atlet-atlet Olimpiade. Sekarang dipegang Mbak Yayu Basuki, sebelumnya ada Richard Sambera ya. Sebelum Richard itu Lukman Yodi. Saya. Oh iya ada. Saya. Lukman itu sekjen almarhum. Jadi saya sampaikan, Pak, kita ini perlu blueprint yang jelas. Yang jelas, artinya sudah jelas tapi harus perlu kreativitas lagi. Tidak mungkin, ilmu itu kan dinamis, tidak statis. Olahraga itu ada dua pola pembinaannya, saya bilang gitu.
Pertama adalah olahraga industri, kedua olahraga sosial. Ya, sosial. Ya. Beda ininya, apa namanya, nomenklatur pembiayaannya. Makanya kalau kita lihat di multi event, yang juara dari kelompok Eropa Barat dan Amerika adalah yang punya olahraga yang beruang besar. Industri basket, karena sifatnya industri dagang. Sepak bola pasti dipegang, tidak dipegang Cina, Rusia tidak, Pak. Yang pegang Amerika, Inggris, karena disitulah namanya industri, ada uangnya. Tapi olahraga yang miskin itu dipegang oleh Rusia, Cina. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Kalau Mas Helmi tanya, saya jelaskan. Kalau nggak tanya, nggak usah dijelaskan. Saya nanya deh. Siap. Kalau gitu saya minum. Sama aja minta ditanya. Gitu. Kakak lo nih oke juga nih. Terus? Gitu. Ini ya. Kalau olahraga industri, pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih menguntungkan kepada industri tersebut. Dan kebanyakan di dalam industri itu kebanyakan adalah olahraga yang olahraga grup tim, basketball, bergu, football, ya. Terus olahraganya pun yang 100 meter, gitu. Nah, pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan sama seperti kalau kita berbisnis pabrik, memberikan fasilitas-fasilitas yang kebijakan itu membuat industri itu jalan sendiri. Nah, beda dengan yang namanya olahraga sosial. China, beberapa negara ini sosialis itu dia menerapkan APBN-nya 2% atau 3% untuk olahraga. Dan equal dia, nggak ada olahraga miskin, olahraga kaya, semua dapat anggaran yang sama. Kalau saya jadi mereka, saya tidak akan olahraga tim karena bicaranya multi event. Rugi bandar. Emasnya cuma 1, pesertanya 22 kali sepak bola. Jadi yang diambil adalah olahraga seperti tenis meja, 1 orang bisa 4 emas. Ya kan, renang 1 orang bisa 7 emas. Dulu 12 emas, Nani Juliati Suwaji. Contoh, that's way. Senam itu ya. Seperti. Nah, makanya apa yang disampaikan saya bisa detailkan bahwa kenapa China itu punya pelatda di seluruh provinsi. Itulah karena mereka ada anggaran di situ. Pernah satu kali seseorang ketua fraksi saya sampaikan, Mas Anton, gimana olahraga itu bisa maju? Saya bilang, ini kalau tanya saya susah ngambil ya, kenapa? Chipsnya ada di sini, saya keluarin chipsnya, Mas. Kenapa? China saja tahun 80-an itu APBN-nya buat olahraga kalau tidak salah 5%. Bayangkan kalau China APBN-nya berapa? Ribuan triliun ya. 5%-nya. Dia berhitung, sekarang 1.300. Kalau 5%-nya udah 65 triliun. Pertanyaan berikutnya, untuk mengeluarkan membuat 65 itu dasarnya dari mana? Kan Mas Helmi kan jadi DPR kan. Dasarnya dari mana? Nah, itu ada chipsnya juga. Tidak mungkin DPR-nya tok begitu tanpa ada dasar kuat. Harus ada orang yang ngerti juga di dalamnya. Sehingga mencapai begitu tuh apaan saja sih? Baik, ini carut marut banget ya. Semoga kita diskusi sekarang. Kita berharap banget netizen yang nonton silakan sharing dan silakan usul ngapain gitu. Sebaiknya apa? Kita tidak mau terlibat dalam polemiknya. Ya, kita berharap ada kesadaran masing-masing. Walaupun Mas Anton tadi berharap Menpora harus ambil posisi. Ya, karena ini memang domainnya beliau. Karena kalau dibiarkan begini terus, yang rugi banyak banget. Yang rugi itu di bawah gitu ya, bukan di atas gitu. Mungkin Yon, karena lu di industri, lu ada usul apa Yon? Konkret aja. Mungkin tidak perlu ngadu-ngadu orang ya. Kita aja, kita jalan aja sendiri. Mungkin silakan. Siapa tahu gue bisa terlibat. Ya, jadi betul kata Anton yang seperti tadi diucapkan bahwa pingpong kalau bicara massal sekarang lagi seksi. Ya, jadi tetapi ramainya ini ya komunitas, penghobi. Pembinaannya tidak ada. Ini salah satu yang menjadi saya berpikir ketika anak saya mau terjun ke dunia ini. Anak saya bakat, tapi akhirnya saya berpikir untuk stop. Gitu. Jadi kenapa? Lu gila kalau lu aja udah melarang anak lu untuk main pingpong?
Jadi gini, logika saya gini Mas Helmi. Ini airnya lagi keruh. Saya mau masukin ikan. Nggak enak dilihatnya. Karena bayangan saya gini, logika saya, untuk menjadi seperti saya aja, saya menganggap bahwa di zaman saya yang begitu persaingan di internasional itu sangat berat dengan adanya kalau bahasa kita dulu Chinapura, bukan Singapura tapi Chinapura dulu bahasa kita manggil itu. Dengan adanya itu kan saya merasa bahwa saya belum memberikan sesuatu yang sebagai emas untuk Indonesia. Tapi perjalanan saya sampai sini itu saya butuh ada gudang garam, ya kan? Yang latihannya itu berkesinambungan. Saya butuh Jarum Kudus. Yang bantu yang dulu ya? Betul. Dulu perusahaan-perusahaan besar membantu. Betul. Ya? Saya butuh Mas Pion. Ya. Saya pernah di Mulia juga dengan Bapak Eka Chandra Negara. Saya butuh mereka untuk menjadi saya. Nah, PTMSI-nya pada saat saya masih junior juga, Bu Titi Prabowo pernah jadi ketua. Mereka mensupport, jadinya kayak saya. Bayangkan Mas Helmi kalau anak saya diterjunkan sekarang, tidak ada klub-klub seperti Gudang Garam yang infrastrukturnya. Garam, Jarum, Mas Pion ya. Anak saya apa nggak kasihan gitu Mas. Sedangkan saya menemani 24 jam anak saya di dunia ini juga tidak mungkin karena saya juga harus ada sesuatu yang harus diingat. Jadi ya kalau saya sih berpesan sih sama dengan Anton, kalau pikiran paling simpel saya ya harusnya Bapak Menteri Olahraga yang bisa menyelesaikan ini semua karena mereka kan yang memang kapasitasnya gitu loh. Kalau kita ini cuma bisa bersuara tapi kapasitasnya ini tidak ada gitu ya kan. Nah, Bapak Menteri Olahraga yang harusnya bisa mengambil alih untuk situasi ini gitu loh. Karena saya yakin juga sebetulnya juga dari setiap pengurus PB dan PP itu niatnya sama sebetulnya. Pengen memajukan juga cuman karena keterbenturan ada seperti ini. Karena saya benar-benar di lapangan, saya tahu banget atlet-atlet itu seperti apa. Makanya saya sekarang ini banyak mengirim atlet-atlet ke Swedia. Jadi ada ya? Saya kan pernah di Swedia juga. Swedia tuh tiba-tiba dari Asia top gitu ya. Ada negara Eropa yang dulu juara dunia banyak dari Swedia. Gue tahu banget tuh Michael Applegreen, Jan Olpwardner. Jadi ada kalau nggak salah 2-3 pemain ya. Itu zamannya Anton memang. Jürgen Persson. Saya waktu ke Swedia itu saya satu tim sama Michael Applegreen dan saya pernah nomor 1 double di Swedia, pernah nomor 1 sama dia. Habis dari situ, nah sekarang saya coba karena saya pernah menjadi atlet-atlet junior saya, jadi saya mencoba mengimplementasikan. Oh jadi terus itu ya? Iya, jadi saya kirim 2 pemain dari Indonesia datang ke sana untuk main di Swedia. Saya ajak mereka bertanding di luar. Jadi nggak berhenti nih? Nggak berhenti. Tapi yang deket-deket aja kita mau ngapain itu? Saya manfaatkan euforia, terutama selebriti, youtuber, influencer main pingpong nih. Betul. Jadi jangan mikirin dulu prestasi itu hasil saya pikir ya. Saya pikir kita bikin euforia dulu, keramaian, orang banyak main pingpong, semoga beliau-beliau itu terketuk lah. Iya. Jadi memang waktu itu saya pernah saya berteman dengan Desta. Desta waktu itu kita bikin acara pingpong aja. Jadi bagaimana supaya ini bisa tersentuh gitu loh dengan pemerintah. Kita bikin ternyata euforianya luar biasa. Jadi di kalangan artis akhirnya pingpong naik lagi. Lalu saya juga bikin pertandingan dengan Ustadz Adi Hidayat waktu itu. Nah, bagaimana seorang Ustadz bisa terjun ke olahraga? Memang betul kata Mas Helmi karena memang mereka pun yang merasa ini simpati ya dengan keadaan gini. Prihatin ya. Jadi dia bikin seperti ini. Lalu saya juga bikin lagi kemarin ada 16 influencer ya, 10 influencer dan itu juga. Itu juga salah satu yang saya lakukan untuk bagaimana. Dan hasilnya kan bagus kan? Bagus. Sponsor juga datang kan? Bagus. Ya, ke depannya mau ngapain kita? Ya kedepannya kalau menurut saya sementara ini ya kita coba di samping itu diselesaikan, kita pingpong ini tetap dijaga terus bagaimana euforianya. Sehingga orang tua kedepannya ketika dia mempunyai anak, dia pengen menerjunkan anaknya. Yang harus saya lakukan, kita harus membuat hero-hero baru tuh. Ya kita harus bikin Anton Suseno baru, Rossi baru ya, Ion baru gitu. Sehingga orang kepengen, anak gue kayaknya kalau jadi ini suka tuh. Jadi gini Mas, saya kalau di China, saya hampir 10 tahun di sana Mas. Ya bolak-balik sih ya. Di China itu saya tidak pernah melihat yang namanya TV itu, mohon maaf. Dia di TV itu, channel-channel TV itu ada khusus olahraga. Bagaimana biografi seorang atlet-atlet legend dinaikin itu terus ya. Sehingga kalau kita melihat itu, terdoktrin. Ya kan, terdoktrin. Anak gua kepengen jadi dia ya. Jadi kalau di sana itu Mas, dia membela daerahnya saja, sudah bisa membela bagian dari tim, dia udah memberikan fasilitas daerahnya.
baik kabupaten kotanya, baik provinsinya, baik nasionalnya. Jadi misalnya juara Olimpiade dia udah dapat gaji abadi apa segala macam, tempat tinggal dapat. Lalu mereka dimanfaatkan tenaganya untuk ke tim-tim nasionalnya gitu. Nah di Indonesia juga yang paling penting itu sekarang bagaimana menjaga tenis meja ini supaya dinikmati, diminati gitu. Jangan kayak saya tadi, saya punya anak, jangan deh. Nah, ini kan itu nggak boleh juga lo gitu. Nanti kalau kita udah bagus, contoh yang nggak baik. Ya, nanti kalau kita udah bagus, kita bikin anak lagi baru main pingpong, Mas. Kita bikin, gue turun ya, kita turun. Turun Mas, semangat Mas. Oke tuh, September kan hari boleh. Aurnas ya. Collab boleh. Jadi teman-teman, Desta, Abdel, segala macam semuanya. Ya. Semuanya. Ayo sebagai bentuk solidaritas ya Mas. Bentuk solidaritas, keprihatinan. Kita ngomongin sehat dulu deh. Prestasi itu adalah konsekuensi. Iyalah, syukur-syukur nanti ujungnya prestasi. Dari demen dulu dong. Kalau kita nggak suka, bagaimana kita bisa berprestasi ya? Jadi silakan komen, silakan usul di kolom komentar. Ya, ayo kita bantu dunia pingpong Indonesia supaya tidak dipimpong-pimpong oleh pengurus pingpong. Gitu ya, Pak Menpora barangkali bisa ini dijadikan juga renungan. Teman-teman ini ya, kalau dipanggil happy banget ya. Pak Anton, Rossi juga, ya, dan juga Yon, dan di luar sana ada Ling, ada banyak sekali ya teman-teman. Tony Mering itu kemana ya? Udah meninggal 2 tahun yang lalu, almarhum. Legend juga ya? Ya, jadi betapa banyaknya pemain-pemain pingpong masa lalu, dan saya tuh pengamat ya, saya tahu aja gitu. Ikutin, saya nonton dia dulu. Dulu siapa? Hasibuan, Putri Hasibuan dulu ada juga. Iya, ada Putri Hasibuan. Sempat pasangan sama Oci juga ya? Iya. Sama Yulianti juga. Sama Yulianti. Kalau Rossi sih double-nya sama Ling. Ling Agustin. Ling, Evi Sumendap. Jadi setiap SEA Games Rossi itu beda-beda ini tetap juara. Iya. Sama saya aja nggak juara ya Rossi. Iya, sama Anton. Pernah campuran nggak ya? Pernah. Mix double gitu. Sama Anton. Final sama Singapura China itu. Iya. Perak dapatnya. Perak. Saya ini pemain bertahan. Yang mitra saya pemain serang, yang bisa juara saya. Jadi tidak ada di dunia itu teman double-nya pemain serang yang bisa dapat medali emas. Hanya Anton sudah super defense. Sampai sekarang kayaknya gitu ya. Kalau dia kan lebih all-round ya. Offensive. Serang betul. Kalau Rossi menyerang banyak hati pria dulu pada zamannya. Zamannya Marani. Oke, semoga obrolan kita bermanfaat ya. Mari kita membuang semua kepentingan pribadi ya demi dunia olahraga Indonesia. Olahraga pingpong yang kita tahu pencintanya sampai ke kampung-kampung ya. Mari kita membantu dengan cara apapun. Minimal bantu doa. Ya, kita jumpa lagi dengan obrolan kita selanjutnya. Bye-bye. Thank you semua. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.